Selamat pagi dan apa kabar pemirsa, senang sekali saya Meisha Laurencia kembali menjumpai Anda dalam program seputar Eni Sulsel edisi hari ini, Selasa 22 November 2022. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. Satu korban meninggal dunia akibat bencana tanah longsor ditemukan di Goa. Petugas mendapati 14 pasangan luar nikah terjaring razia Wisma di Kota Palopo. Marak aksi kriminal, Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan atau MUI Sulsel terbitkan fatwa haram senjata tajam, busur, dan sejenisnya. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar Eni Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita pertama. Tim SAR kembali menemukan satu korban meninggal dunia akibat bencana tanah longsor di Goa Minggu malam. Total keseluruhan korban meninggal berjumlah 7 orang. Tim SAR pun langsung menutup operasi SAR setelah melakukan evakuasi korban. Tim SAR gabungan kembali menemukan jasad Royan, seorang bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat bencana tanah longsor di Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Minggu malam. Usai ditemukan, jasad Royan 8 tahun ini langsung dievakuasi ke rumah keluarga. Pencarian terhadap Royan mulai dilakukan sejak bencana longsor terjadi pada Rabu malam kemarin. Bencana tanah longsor ini mengakibatkan 9 orang korban, 2 diantaranya selamat dan 7 korban lainnya termasuk Royan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurut tim SAR, jasad Royan ditemukan pada pukul 8 malam waktu setempat. Malam ini pada pukul 20.15 waktu Indonesia Tengah, satu orang korban yang dinyatakan hilang kemarin ditemukan dalam keadaan meninggal dunia atas nama Muhammad Royan, umur 6 tahun. Hingga kini total 7 korban yang dicari akibat terkena material tanah longsor sudah berhasil ditemukan tim SAR. Tim SAR pun langsung menutup operasi SAR. Pada Rabu malam lalu, longsor terjadi di 13 titik di Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa. Bencana tanah longsor tersebut menelan 7 korban jiwa meninggal dunia, 2 selamat, menimpa 3 mobil dan sejumlah sepeda motor, serta merusak 5 rumah warga. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari ketiga, ketinggian air banjir 1 meter lebih masih merendam ratusan rumah warga di Blok 8 Jalan Ujung Bori Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Tim SAR gabungan rutin melakukan patroli dan mengevakuasi warga yang hendak mengungsi. Sementara di lokasi pengungsian, sejumlah warga mulai terserang penyakit kutu air dan diare. Memasuki hari ketiga, ketinggian air banjir setinggi 1 meter lebih masih merendam ratusan rumah warga di Blok 8, Jalan Ujung Bori Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Tim SAR gabungan yang terdiri dari BPBD Kota Makassar dan SAR Brimob Polda Sulsel rutin melakukan patroli menggunakan perahu karet dan mengimbau warga yang bertahan agar segera mengungsi, mengingat curah hujan tinggi masih melanda sebagian wilayah di Kota Makassar. Banjir yang melanda rumah warga sejak Jumat sore lalu perlahan turun meski ketinggian air masih cukup tinggi. Berdasarkan data BPBD Kota Makassar, ada sekitar 500 jiwa yang telah mengungsi di 10 titik pengungsian yang tersebar di Blok 8 dan Blok 10. Untuk warga yang tinggal di Blok 8, masih memilih bertahan di lokasi pengungsian di Masjid Al-Mutakim. Sejumlah warga pun mulai terkena penyakit kutu air dan diare. Kondisi ini pun sangat dikeluhkan warga mengingat dampak dari air banjir yang belum juga surut, membuat seluruh barang elektronik mereka rusak dan menghambat aktivitas sehari-hari untuk bekerja. Hari ini di hari ketiga, kami dari BPBD bersama Polri mengecek warga di setiap rumah, apa ada warga yang siap dievakuasi atau ada yang sakit. Kami bersama-sama untuk mengecek
Apakah masih ada warga yang menetap di rumahnya, Pak? Untuk sementara yang menetap kurang, sudah rata-rata mengungsi ke masjid. Namun ada yang kita dapati satu, tapi aman di tempatnya. Bertambah. Ya. Untuk hari ini kita sudah ada 16 kakak yang masuk mengungsi di masjid, sebagian ke rumah keluarga. Terus untuk kondisi kesehatannya, Bu, selama berada di sini seperti apa? Ada yang kena kutu air, Ya. saya juga kena diare, tetapi sudah ada tenaga medis sudah ada berapa kali datang dan sudah dikasih obat, salep dan macam. Hingga kini warga masih menunggu air banjir surut sebelum kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan lumpur, sementara bantuan yang sangat dibutuhkan berupa obat-obatan, dapur umum, dan pakaian. Dari Makassar, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sejumlah warga korban banjir di Kelurahan Katimbang, Kota Makassar masih bertahan di masjid yang lebih aman dari lokasi banjir. Kini para pengungsi yang didominasi oleh anak kecil ini tengah membutuhkan makanan jadi dan selimut. Hujan yang terus turun sepanjang hari di Kota Makassar membuat warga di Kompleks Kodam 3, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar terendam banjir setinggi 1 meter. Hal ini membuat warga yang terdampak banjir mengungsi ke masjid yang aman dari lokasi banjir. Para pengungsi yang didominasi oleh anak-anak kini membutuhkan selimut dan makanan untuk tetap bertahan hidup, dan saat ini sudah ada 100 kepala keluarga yang mengungsi. Rencananya dapur umum akan segera didirikan oleh pemerintah di lokasi banjir ini. Di Masjid Ar-Rahman tersebut dapat menampung hingga 300 orang. Banjir ini rata-rata mereka dari BTN Kodam 3 yang ada di sekitar masjid. Alhamdulillah Masjid Ar-Rahman Grand Rahmani ini sekarang menjadi tempat pengungsian. Kurang lebih ada 100 kakak yang sementara ditampung di Masjid Ar-Rahman ini. Jadi dimohon atensi kepada instansi terkait, khususnya pemerintah Kota Makassar dan segenap stakeholder lainnya, bagaimana bisa lebih peduli terhadap korban banjir di Masjid Ar-Rahman Grand Rahmani ini. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, sedikitnya petugas mendapati 14 pasangan luar nikah berhasil terjaring di sejumlah wisma di Kota Palopo. Maraknya praktek prostitusi online di Kota Palopo membuat tim khusus dari Satreskrim Polres Kota Palopo menggelar razia. Satu persatu wisma indekos yang dicurigai sebagai lokasi praktek prostitusi digerebek tim khusus Polres Palopo. Sebanyak 14 pasangan luar nikah berhasil diamankan karena tertangkap basah berada di dalam kamar dalam kondisi kamar terkunci dan lampu mati. Selain pasangan luar nikah, polisi juga menemukan alat kontrasepsi bekas pakai. Mereka yang tertangkap langsung didata dan diamankan ke Mapolres Palopo untuk proses pembinaan sebelum dikembalikan ke keluarga. Yang kita rahasia ini malam ada yang dari luar Palopo, jadi ada yang di Palopo, ada yang dari Luwu Utara, dan ada yang dari Luwu. Ada himbauannya, Pak? Ya. Himbauan. Himbauan ya untuk orang tua agar menjaga anak-anaknya. Kemudian ini sekarang ini di Palopo ini ada beberapa aplikasi-aplikasi yang sementara kita masih lakukan pelacakan. Maraknya praktek prostitusi diduga kuat dipengaruhi oleh sebuah aplikasi yang menjadi wadah transaksi antar PSK dan pria hidung belang. Rencananya aksi serupa juga terus dilakukan guna memberi rasa aman bagi warga yang resah dengan praktek prostitusi di daerah mereka. iNews melaporkan. Pemirsa, jalan lintas provinsi di Kabupaten Luwu Utara lumpuh akibat pohon tumbang menutup seluruh bagian jalan. Kencangnya angin disertai hujan lebat diduga menjadi pemicunya.
Akses Trans Sulawesi di Kabupaten Luwu Utara lumpuh akibat pohon berdiameter 80 cm tumbang hingga menutup badan jalan. Warga sekitar dibantu Babinsa dan Babi Kaptipmas dengan menggunakan peralatan seadanya berusaha memotong ranting pohon. Para pengendara roda 2 terpaksa mengambil jalur alternatif melalui pekarangan rumah warga untuk bisa melintas, sementara kendaraan roda 4 terpaksa mengantri sambil menunggu proses evakuasi dahan dan batang selesai. Selain usia pohon, tingginya intensitas curah hujan dan kencangnya tiupan angin diduga menjadi pemicu utama. Warga diimbau agar selalu berhati-hati melintas di Jalan Trans Sulawesi, mengingat sebagian pohon sudah rimbun sehingga dikhawatirkan akar tak mampu menampung beban apalagi jika terjadi angin kencang. Pak, ini akses jalan kemana, Pak? Akses jalan untuk menuju Palopo, Masamba, Jalan Trans. Ini penghubung antar provinsi ya, Pak? Antara provinsi. Untuk sementara lumpuh total ya, Pak? Lumpuh total, arus kendaraan lumpuh total. Kalau boleh tahu, Pak, dugaan penyebabnya apa nih, Pak? Ini dugaan karena hujan lebat mulai dari pagi sampai sore. Angin kencang juga ya, Angin Pak? kencang. Himbauannya ke warga, Pak? Kami himbau kepada warga agar setiap berkendaraan supaya hati-hati di jalan karena situasi sekarang tidak menentu. Dari Kabupaten Luwu Utara, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. Aksi 2 maling sepeda motor di sebuah rumah kos di Jalan Sakina Baru, Kecamatan Biring Kanaya, terekam kamera CCTV. Akan hadir saat lagi, tetaplah di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, seorang pria pengendara sepeda motor nekat mencuri sebuah kendaraan roda 2 yang berada di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Aksi terekam kamera CCTV mengambil kunci motor korban yang tertidur pulas di pos kantor desa. Dari rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh seorang pria pengendara sepeda motor ini terjadi pada subuh dini hari. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dulu menyembunyikan sepeda motor miliknya di depan sebuah ruko bangunan yang berada di depan kantor desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Usai menyembunyikan sepeda motornya, pelaku lalu berjalan kaki ke arah sepeda motor incarannya yang tengah terparkir di belakang kantor desa. Namun sayangnya saat menggasak sepeda motor korban, aksi pelaku tidak terlihat lantaran posisi kamera CCTV jauh dari jarak kendaraan korban yang terparkir. Selang 1 jam kemudian setelah membawa kabur sepeda motor korban, pelaku kembali ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan bersama rekan pelaku untuk mengambil sepeda motor milik pelaku yang terparkir di depan toko bangunan, kemudian kabur meninggalkan lokasi. Akibat kejadian ini, sepeda motor beserta kunci kontak dan surat tanda motor kendaraan atau STNK yang tersimpan di samping korban yang saat itu tengah tertidur lelap, raib dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian ini baru diketahui ketika korban bangun di pagi hari dan mendapati sepeda motor miliknya telah hilang di gondol maling. Akibat kejadian ini, korban lalu melaporkan ke Mapolsek Moncongloe dengan membawa sejumlah bukti rekaman CCTV. Pelaku masuk di ruangan, ngambil kunci sama dompetnya anakku. Jadi ikut yang STNK. Motor hilang. Itu motornya sendiri motor jenis apa? Motor NMAX, Pak. MX ya, Pak? Iya.
Pelaku juga bawa kabur langsung sama kunci kontaknya, Pak? Iya, dengan kunci kontak, dengan STNK-nya. Tapi memang sering ke situ ya main-main anaknya atau gimana, Pak? Sering, Pak. Tapi baru kali ini ada peristiwa seperti itu ya, Pak? Baru kali ini. Hingga saat ini, kasus pencurian sepeda motor telah ditangani pihak kepolisian sektor Moncongloe dan pelaku saat ini masih dalam proses pengejaran petugas yang telah mengetahui identitas pelaku dari rekaman CCTV. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Tim Rescue Damkar Makassar melepas cincin emas pernikahan dari jari manis seorang pria lanjut usia yang mulai membengkak. Petugas pun ekstra hati-hati dan mengalas cincin sebelum dipotong menggunakan mesin. Usai menerima laporan dari warga, tim Rescue Damkar Makassar langsung mengevakuasi cincin emas pernikahan dari jari manis seorang pria lanjut usia yang mulai membengkak di Jalan Rinjani, Kota Makassar. Sejumlah personil Rescue Damkar Makassar bahkan ekstra hati-hati saat memotong sedikit demi sedikit cincin emas ini menggunakan mesin mini drill. Beberapa personil lainnya ikut menyiram air agar percikan api tidak terkena langsung di tangan pria lansia yang mulai membengkak. Setelah butuh waktu lama kurang lebih 30 menit, petugas berhasil memotong cincin ini. Sebelumnya, anak dari seorang pria lanjut usia yang diketahui bernama Andi Nur, 67 tahun, menelpon ke Mako Damkar Makassar untuk meminta bantuan lantaran cincin emas yang dipakai selama kurang lebih 30 tahun tersangkut di jari manis hingga mulai mengalami pembengkakan dan menimbulkan rasa sakit. Itu sudah berapa lama Pak cincinnya terpasang itu? Sudah lama ya? Kurang lebih 30 tahun Pak. Oh sudah 30 tahun Iya Pak? Betul. Memang sudah sempit atau gimana Pak? Kena adanya pembengkakan sebenarnya kalau pada tangannya orang tua. Tangan gitu. Iya. Penanganannya sampai 30 menit karena diakibatkan tangan bapaknya terlalu bengkak. Jadi kita upayakan bagaimana tangannya tidak sakit dan tidak luka untuk pada saat penanganan. Pakai alat apa tadi Pak? Tadi kami pakai mini drill untuk pemotongannya dan ada tang juga alat bantu untuk penarikan supaya mudah longgar. Pihak keluarga pun sempat ke rumah sakit untuk berobat dan disarankan agar melepas cincin ke Mako Damkar Makassar. Dari Makassar, Julius Win, iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan atau MUI Sulsel menerbitkan maklumat fatwa haram untuk penggunaan senjata tajam, busur, dan sejenisnya. Fatwa ini dikeluarkan setelah banyaknya aksi kriminal yang meresahkan warga di Sulsel. Pembacaan maklumat haram dari Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan ini berlangsung di Sekretariat MUI Sulsel di Jalan Masjid Raya, Kota Makassar. Penertiban maklumat haram untuk penggunaan senjata tajam, busur, dan sejenisnya dilakukan pihak MUI setelah banyaknya warga menjadi korban kriminalitas serta aksi teror sekelompok remaja dengan menggunakan senjata tajam. Sehingga pihak MUI menilai aksi kriminal dengan menggunakan senjata tajam dan busur merupakan tindakan yang diharamkan oleh agama sesuai dengan ajaran agama Islam dengan melarang menindak seseorang yang tidak bersalah. Bahwa Islam melarang keras penggunaan senjata tajam untuk melukai orang berdasarkan beberapa dalil antara lain hadis yang artinya barang siapa yang mengancam saudaranya dengan senjata tajam maka tidak termasuk golongan kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga terdapat hadis barang siapa yang mengancam saudaranya dengan senjata tajam dan sejenisnya maka para malaikat mengutuknya hingga ia meletakkan senjata itu meskipun yang diancam itu adalah saudara kandungnya sendiri. Melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dengan aksi teror menggunakan senjata tajam, busur panah, dan sejenisnya di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, Goa, dan Maros yang terjadi di ruang publik. Setelah menerbitkan maklumat haram untuk senjata tajam dan busur, MUI Sulsel akan merekomendasikan kepada pemerintah dan penegak hukum untuk mencegah dan menindak tegas orang yang memproduksi, membawa, serta menggunakan senjata tajam dan busur untuk meneror orang lain. Selain itu, MUI juga berharap kepada masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar. Dari Makassar, Andi Dery Sunggu, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi dua maling sepeda motor di sebuah rumah kos di Jalan Sakina Baru, Kecamatan Biring, Kanaya, Makassar, terekam kamera CCTV. Meski sepeda motor korban dalam keadaan terkunci,
Namun pelaku berhasil membawa kabur dengan cara mengangkat ban depan sepeda motor. Dari rekaman CCTV terlihat satu dari dua kawanan maling ini masuk ke dalam area parkir dan mengincar salah satu sepeda motor milik penghuni rumah kos-kosan yang berada di Kelurahan Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sambil memantau kondisi sekitar yang terlihat sepi dari aktivitas penghuni kos, para pelaku ini lalu menggasak salah satu sepeda motor yang terparkir di depan pintu kamar kos. Meski sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, namun pelaku tetap berhasil membawa kabur dengan cara mengangkat ban depan sepeda motor lalu didorong keluar dari halaman parkir rumah kos ini. Aksi pencurian yang terjadi pada subuh hari baru diketahui pada pagi harinya setelah korban terbangun dari tidurnya dan mendapati sepeda motor miliknya hilang. Korban lalu melaporkan kejadian ini ke pemilik kos dan memeriksa rekaman CCTV yang memperlihatkan dua kawanan pencuri menggasak sepeda motor korban. Pada saat itu memang kos dalam keadaan apa, Pak? Sepi atau gimana, Dek? Ya, sepi ya. Sepi memang ya, Dek. Oh. Terus gimana dengan kejadian ini? Sudah melapor ke polisi atau gimana? Sudah melapor. Sudah melapor ya, Pak. Oh. Jadi apa yang diharapkan ini? Semoga motor kembali. Iya, motor kembali dan pelaku cepat ditangkap ya, Pak. Akibat aksi pencurian ini, korban telah melaporkan ke Mapolsek Biringkanaya dengan membawa barang bukti berupa rekaman CCTV. Hingga saat ini, polisi masih mengejar pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi seputar dunia olahraga. Ratusan pencinta motor trail antusias mengikuti Trail Adventure Tourism di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Para peserta harus menaklukkan jalur yang terjal dan penuh rintangan. Kegiatan ini juga sebagai promosi wisata di Bulukumba. Olahraga motor trail merupakan hobi menantang adrenalin bagi pecintanya. Terbukti ratusan crosser dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, bahkan dari luar provinsi, antusias mengikuti Trail Adventure Tourism yang digagas oleh komunitas Trail Bulukumba bekerja sama dengan pemerintah daerah Bulukumba. Melewati rute sepanjang 60 km, 400 peserta harus menaklukkan jalur terjal dan penuh rintangan. Peserta juga harus menyusuri sungai sepanjang ratusan meter. Sulitnya jalur yang dilewati membuat beberapa peserta mengalami insiden. Selain itu, dari awal start, para peserta sudah disuguhkan keindahan pantai pasir putih Bira dan keelokan hutan Pantai Bara, keindahan Telaga Biru, dan dimanjakan keindahan perkebunan berbukit Desa Manyampa. Ketua Panitia Andi Gatot mengatakan Adventure Trail kali ini merupakan ajang promosi tempat wisata dan kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian event Festival Pinisi Bulukumba yang puncaknya akan diselenggarakan bulan Desember 2022 mendatang. Ia pun mengaku memilih lokasi Bira dan sekitarnya sebagai tempat adrenalin untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan pendapatan daerah. Sejak kemarin pengunjung Pantai Bira sudah mencapai 1.000 orang. Kegiatan hari ini merupakan bagian dari rangkaian Festival Pinisi Kabupaten Bulukumba di tahun 2022 ini. Ini bagiannya, kebetulan ini tourism trail adventure. Itu temanya, Pak? Iya. Dan rutenya ada sekitar 60 kilo. 60 kilo. Trail Adventure Tourism ini berhadiah undian 1 unit motor. Dari Bulukumba, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar iNews Social edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya. Saya Meisha Lorenza dan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam tetap pada salam. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.
cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.